semuanya, kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan soal rumus-rumus trigonometri, yakni bagian keempat tentang rumus hasil kali sinus dan kosinus. Nah, berikut ini adalah rumus hasil kali sinus dan kosinus. Berarti kita mengalihkan sinus dan kosinus ya, nilai dua perbandingan ini ya. Silahkan dicermati untuk rumus-rumusnya. Apabila kalian mau membuktikan, silahkan cek link yang ada di description box, oke? Nah, kita langsung masuk ke contoh ketujuh ya. Diketahui besar sudut alfa adalah 75 derajat dan sudut beta adalah 15 derajat. Maka nilai kosinus alfa, kosinus beta, ya ini operasinya kali ya, berarti kosinus alfa kali kosinus beta adalah. Nah, di sini berdasarkan uraian dari rumus hasil kali sinus dan kosinus, manakah yang merupakan perkalian dari dua kosinus? Ya, secara jelas di sini ya, cos A kali cos B, kita gunakan rumusnya adalah 1/2 kali cos A tambah B ditambah kosinus A kurang B. Oke, berarti kosinus alfa kali kosinus beta itu sama dengan 1/2 dikali kosinus alfa tambah beta ya ditambah kosinus alfa kurang beta. Ya, seperti ini. Sama dengan 1/2 dikali kosinus alfa tambah beta. Alfanya adalah 75, betanya adalah 15. Berarti kosinus 75 derajat ditambah 15 derajat ditambah kosinus 75 derajat dikurang 15 derajat ya. Sama dengan 1/2 dikali kosinus 90 derajat, oke, ditambah kosinus dari 75 derajat dikurang 15 derajat, berarti kosinus 60 derajat. Oke, dengan demikian nilai kosinus 90 bisa kita dapatkan dan cos 60 bisa kita dapatkan. Berarti 1/2 dikali kosinus 90 adalah 0 ya, ditambah kosinus 60 adalah 1/2. 0 tambah 1/2 adalah 1/2. Nah, berarti ini 1/2 kali 1/2 dan hasilnya adalah 1/4. Jadi nilai dari cos A kali cos B di mana alfa adalah 75 derajat dan beta adalah 15 derajat, hasilnya adalah 1/4. Oke, untuk soal terakhir dalam pembahasan rumus-rumus trigonometri, khususnya untuk rumus hasil kali sinus dan kosinus. Contoh yang terakhir, buktikan bahwa sinus A tambah B dikali sinus A kurang B itu sama dengan kosinus kuadrat B dikurang kosinus kuadrat A. Nah, sekarang berarti adalah soal pembuktian. Nah, kalau kalian masih ingat pembahasan di identitas trigonometri, ya, untuk membuktikan, kita bisa membuktikan menggunakan ruas kiri atau ruas kanan. Kalau pakai ruas kiri, berarti kita usahakan ruas kiri itu nanti hasil akhirnya kita sederhanakan sampai hasilnya itu menjadi sama dengan ruas kanan. Nah, di sini saya akan gunakan pembuktian ruas kiri. Ya, di mana ruas kiri itu adalah sinus A tambah B dikali sinus A kurang B. Nanti ini akan saya ubah ya, bentuk ini saya uraikan sampai nanti hasilnya menjadi kosinus kuadrat B dikurang kosinus kuadrat A. Oke, sekarang kita lihat di sini. Untuk sin A tambah B kali sin A kurang B. Nah, di sini ada proses perkalian, sin kali sin. Oke, berarti bisa kita gunakan rumusan yang ini. Sin A kali sin B. Oke, berarti kalau sin A tambah B dikali sin A kurang B, berarti itu adalah sama dengan negatif 1/2 kali kosinus A tambah B, di mana A-nya ini adalah A tambah B ya. Berarti kosinus dari A tambah B, gini ya, ditambah B. Berarti B di sini adalah A kurang B. Ya, seperti ini. Dikurang kosinus A kurang B, berarti kosinus A kurang B. A berarti A ini A tambah B ya. Kosinus A tambah B dikurang A kurang B. Ya,
seperti ini. Oke, ini sama dengan negatif 1/2 dikali. Yuk sekarang kita operasikan ya ini ya. Kosinus A tambah B ditambah A kurang B. Ini kan nanti jadi A tambah A, B kurang B. Ini kan plus kali negatif, hasilnya negatif ya. Berarti ini A tambah A adalah 2A, B kurang B adalah 0. Berarti ini sisanya cos 2A. Ya, seperti itu ya. Dikurang kosinus dari A tambah B dikurang A kurang B. Ini kan berarti A kita kurangi dengan A nanti 0 ya. Berarti ini B dikurang dengan negatif berarti jadi plus ya. B tambah B adalah 2B. Berarti ini cos 2B. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekarang kita peroleh cos 2A sama dengan cos 2B. Belum sama dengan ruas kanan ya. Berarti kita usahakan cos 2A ini kita ubah lagi. Nah, kalau kita ingat, ini merupakan bentuk dari sudut ganda ya. Sudut rangkap ya. Jadi ini nilai dari cos untuk sudut ganda. Nah, kalau kalian masih ingat di rumus yang kedua, di situ dijelaskan tentang sudut ganda. Untuk cos itu, untuk sudut ganda dari cos ada 3 rumus. Kira-kira rumus mana yang akan kita gunakan untuk mengubah ini? Nah, kita lihat hasil akhirnya itu akan berupa cos kuadrat B sama cos kuadrat A. Berarti kita harus ubah ini, setidaknya dia harus menghasilkan cos kuadrat. Nah, di sini ada 2 persamaan ya yang bisa menghasilkan cos kuadrat, ini yang pertama dan yang ketiga ini. Tapi kalau yang ini kan akan menghasilkan sin lagi. Ya, berarti kita nggak usah pakai yang pertamanya, kita pakai aja yang ketiga supaya hasilnya nanti cuma dalam bentuk cos kuadrat. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini nanti cos 2A itu saya ubah ke bentuk 2 cos kuadrat A dikurang 1, dan nanti ini cos 2B itu saya ubah jadi 2 kosinus kuadrat B dikurang 1. Oke. Yuk sekarang kita ubah, berarti ini negatif 1/2 dikali cos 2A. Cos 2A berarti 2 kali cos kuadrat A dikurang 1, seperti ini. Kemudian dikurangi cos 2B. Cos 2B adalah 2 cos kuadrat B dikurang 1. Oke, ini sama dengan negatif 1/2 dikali, ya di sini kan berarti kalau saya operasikan berarti 2 cos kuadrat A dikurang 1, ini negatif kali ke dalam ya, berarti jadi negatif 2 cos kuadrat B. Negatif kali negatif berarti tambah 1. Ya, ini. Oke. Di sini kan negatif 1 tambah 1 0, berarti ini hasilnya negatif 1/2 dikali 2 cos kuadrat A dikurang 2 cos kuadrat B. Nah, nanti negatif 1/2 itu kita kalikan ke dalam. Nah, negatif 1/2 kali 2 adalah negatif 1, ya kan? Berarti ini negatif 1/2 kali negatif 2 adalah positif 1. Berarti nanti hasilnya adalah negatif cos kuadrat A. Ini kan nanti jadi positif ya, ditambah cos kuadrat B. Oke, tinggal saya tukar tempat saja. Berarti ini jadi kosinus kuadrat B dikurang kosinus kuadrat A. Nah, di sini ini merupakan keadaan yang ada di ruas kanan, yakni kosinus kuadrat B sama dengan kosinus kuadrat A. Jadi di sini ruas kiri yang adalah sin A tambah B kali sin A kurang B itu sama dengan ruas kanan yang adalah cos kuadrat B dikurang cos kuadrat A. Dengan demikian kita peroleh bahwa nilai dari sin, bentuk identitas sin A kali sin A kurang B ini sama dengan cos kuadrat B dikurang cos kuadrat A. Ini terbukti. Ya, seperti itu. Demikianlah pembahasan contoh-contoh soal untuk rumus-rumus trigonometri. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai jumpa di penjelasan soal-soal selanjutnya. God bless you all.